Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 Manajemen Keuangan Syariah 4C akan menjelaskan materi tentang manajemen investasi internasional. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ayulin Nisail Musyarofah, yang kedua Elisa Fatmawati, yang ketiga Fiora Nur Oktivania, dan yang terakhir Khairatul Islamiyah. Yang pertama yaitu International Capital Budgeting. Capital budgeting pada dasarnya adalah suatu proses yang lengkap untuk menganalisa proyek dan untuk bisa menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Sedangkan International Capital Budgeting adalah proses menganalisa proyek yang termasuk dalam anggaran modal yang sudah mencakup lingkup internasional. Manfaat utama dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail, karena dana bisa terikat jangka waktu yang lebih dari setahun, sehingga akan meminimalisir adanya overinvestment atau underinvestment. Selain itu, capital budgeting juga dilakukan agar bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam hal decision making. Kemudian yang kedua, kriterian capital building. Yang pertama, payback period atau periode pengembalian PP merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau initial investment. Yang kedua, discounted payback period merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau initial investment dengan cara memperhitungkan discounted net cash flow. Yang ketiga, net present value atau NPV merupakan nilai sekarang dari arus kas tahunan dikurangi investasi awal sehingga NPV menjadi positif. Yang keempat, probability index atau PI merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas net terhadap investasi awal. Yang kelima, internal rate of return atau IRR merupakan tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari nilai arus kas yang akan datang dengan investasi awal. Yang terakhir, yang keenam, modified internal rate of return atau MIRR merupakan tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas keluar atau kas outflow dengan nilai sekarang dari nilai akhir proyek atau project terminal value. Selanjutnya, yang ketiga, analisis pengaruh fluktuasi kurs valuta asing terhadap foreign direct investment. Dalam analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan endogen, penanaman modal asing mempunyai peranan yang positif bagi negara berkembang. Adanya investasi asing diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Yang keempat, foreign investment. Foreign investment atau investasi asing adalah kegiatan penanaman modal oleh suatu negara ke negara lain, selaras dengan bunyi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 1 bahwa modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi asing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Foreign Direct Investment atau FDI. Investasi asing langsung adalah investasi nyata berupa pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengawasi penanaman modal tersebut. FDI pada dasarnya berorientasi pada pengembalian jangka panjang. Yang kedua, Foreign Portfolio Investment atau FPI. Investasi portofolio asing mengacu pada investor atau perusahaan investasi asing yang berinvestasi tidak di wilayah asalnya yang bertujuan mewujudkan pengembalian finansial dan yang tidak menghasilkan manajemen asing, kepemilikan atau kontrol hukum. Investor ini adalah orang luar di pasar keuangan perusahaan tertentu tanpa kontak langsung dengan manajemen perusahaan.
Investasi portofolio asing atau FPI dapat diartikan sebagai investasi pada instrumen keuangan di negara lain. FPI bertujuan untuk mewujudkan manfaat jangka pendek dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi jangka pendek di negara tujuan. Ketika situasi kondisi bisnis yang tidak menguntungkan, FPI dapat dengan mudah ditarik sementara. Sekian presentasi dari kelompok 9 tentang manajemen investasi internasional. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.